Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 530. Ki Bekel menarik nafas panjang. Hari itu 5 orang padukuhan Wijil terluka parah ketika mereka mencoba melawan 4 orang berkuda dari Babadan. Sedangkan 9 orang yang kemudian melawan 4 orang, dan yang kemudian tinggal 2 orang saja, 3 di antara mereka telah terluka pula. Seorang bahkan agak parah. Ki Bekel itu pun kemudian mengangguk sambil berkata, "Ya, orang-orang dari ujung hutan itu adalah orang-orang yang tidak berjantung lagi. Mereka sudah terlalu biasa membunuh, sehingga pembunuhan bagi mereka adalah hal yang sah dan wajar." Gelagah Putih mendengarkan pembicaraan itu dengan jantung yang berdebaran. Rasa-rasanya mereka berdua ingin tetap berada di Kademangan itu sampai persoalan mereka tuntas. Tetapi mereka tidak tahu berapa hari dibutuhkan waktu untuk menuntaskan persoalan mereka. Tetapi menurut dugaan Gelagah Putih dan Rara Wulan, waktu yang diperlukan tentu lebih dari sepekan. Karena itu, maka Gelagah Putih itu pun berkata, "Baiklah, Ki Demang. Aku besok pagi-pagi minta diri. Seperti yang aku katakan, aku akan kembali sebelum sepekan. Aku memang ingin melihat akhir dari persoalan yang timbul di Kademangan ini." Ki Demang tidak dapat mencegahnya. Tetapi Ki Demang Perancak, Ki Bekel dan Ki Jagabaya Wijil minta agar Gelagah Putih benar-benar kembali sebagaimana dijanjikannya. Malam itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan bermalam di rumah Ki Demang di Perancak. Sementara Ki Bekel dan Ki Jagabaya Wijil masih berada di rumah Ki Demang sampai wayah Sepiwong. Namun ketika Ki Bekel dan Ki Jagabaya Wijil minta diri, maka seseorang dengan tergesa-gesa memasuki regol halaman rumah Ki Demang. "Ada apa?" bertanya Ki Demang ketika orang itu sudah menghadap. "Ki Demang," berkata orang itu, "aku berada di luar padukuhan Babadan, ketika aku melihat sekelompok orang dari ujung hutan itu masuk ke padukuhan Babadan." "Siapakah mereka?" "Tentu orang-orang yang bersarang di ujung hutan. Ada di antara mereka yang berkuda. Tetapi sebagian lagi berjalan kaki. Sebagian dari mereka membawa tombak. Yang lain membawa berbagai macam senjata." "Kapan kau sempat melihatnya?" "Baru saja. Sedikit lewat senja. Aku sempat bersembunyi di balik gerumbul yang gelap." "Apakah mereka sudah siap untuk bergerak malam ini?" "Aku tidak tahu, Ki Demang. Tetapi padukuhan Babadan sendiri masih nampak sepi." "Kau masuk ke dalam padukuhan itu?" "Ya. Aku memanjat pohon gayam yang tumbuh di luar dinding padukuhan, tetapi pohon itu seakan-akan melekat pada dinding itu. Aku sempat meloncat masuk dan melihat keadaan di dalam padukuhan. Agaknya masih belum ada persiapan apa-apa." "Kau sempat melihat Banjar Padukuhan?" "Ya. Aku sempat melihat Banjar Padukuhan. Orang-orang dari ujung hutan itu memang pergi ke Banjar. Tetapi mereka tidak langsung bersiaga untuk bertempur. Meskipun demikian, aku merasa wajib untuk segera melaporkan kepada Ki Demang. Mungkin terjadi hal-hal di luar pengamatanku." "Baik. Terima kasih. Panggil Ki Jagabaya kemari." "Ya, Ki Demang." Demikian orang itu pergi, maka Ki Bekel dan Ki Jagabaya Wijil pun berkata, "Kami minta diri, Ki Demang. Kami harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Siang tadi telah terjadi benturan kekerasan antara orang-orang Babadan dengan orang-orang Wijil. Mungkin persiapan mereka itu khusus ditujukan kepada orang-orang Wijil. Tetapi Wijil tidak akan sendiri, Ki Bekel." "Tentu, Ki Demang. Tetapi baiklah kami kembali ke Wijil untuk mempersiapkan diri. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu malam ini." "Silahkan, Ki Bekel. Berhati-hatilah." Sejenak kemudian, Ki Bekel dan Ki Jagabaya Wijil itu minta diri pula kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan. Namun Gelagah Putih itu pun berkata, "Baiklah kami ikut ke Wijil, Ki Demang. Kami dapat bermalam di padukuhan Wijil. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu, sebagaimana dikatakan oleh Ki Bekel." Ki Demang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Baiklah. Silahkan, Kisanak. Berhati-hatilah, jika perlu, bunyikan isyarat agar padukuhan-padukuhan yang lain dapat ikut serta berbuat sesuatu." "Baik, Ki Demang." Sejenak kemudian, maka Ki Bekel dan Ki Jagabaya Wijil, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah meninggalkan padukuhan induk.
Di sepanjang jalan, jika mereka melewati sebuah padukuhan, Ki Bekel menyempatkan diri singgah meskipun hanya sesaat di rumah Ki Bekel atau Ki Jagabaya, untuk memberitahukan bahwa ada gerakan di Babadan. Namun setiap kali Ki Bekel itu pun berkata, mudah-mudahan tidak ada apa-apa malam ini. Pesan Ki Bekel Wijil itu mendapat perhatian yang cukup besar dari para bekel di beberapa padukuhan. Mereka pun segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Malam itu, beberapa padukuhan telah berjaga-jaga menghadapi segala kemungkinan. Demikian pula di padukuhan induk. Demikian Ki Jagabaya menghadap Ki Demang, maka ia pun segera memerintahkan anak-anak muda untuk bersiap. Kita tidak perlu membunyikan kentongan lebih dahulu, agar tidak menimbulkan kegelisahan, sedangkan ternyata tidak terjadi apa-apa. Kita minta saja setiap orang untuk bersiap. Jika perlu mereka akan dipanggil dengan isyarat suara kentongan. Demikianlah, malam menjadi semakin dalam. Gelagah Putih dan Rarawulan dipersilahkan untuk bermalam di Banjar Padukuhan Wijil. Namun sampai menjelang dini, ternyata tidak terjadi sesuatu. Para pengamat tidak memberikan laporan adanya gerakan dari orang-orang Babadan. Tidak ada sekelompok pasukan yang melintasi jembatan di atas Susukan untuk menyerang salah satu padukuhan di Kademangan Perancak. Seorang pengamat berkata kepada kawannya, mungkin mereka akan bergerak menjelang fajar. Pada saat matahari akan terbit. Tetapi para pengamat itu terkejut. Tiba-tiba saja terdengar derap kaki kuda. Tidak hanya satu dua, tetapi berpuluh-puluh ekor kuda. Ketika kuda-kuda itu berlari di atas jembatan itu, suaranya bagaikan mematahkan belandar jembatan itu. Namun agaknya para penunggang kuda itu pun menyadari bahwa jembatan itu tidak terlalu kokoh. Karena itu, maka para penunggang kuda itu beriringan satu demi satu. Tidak ada kesempatan dari para pengawas itu untuk melaporkan ke padukuhan. Kuda-kuda itu berlari seperti dikejar hantu. Sebenarnya lah semuanya berlangsung dengan cepatnya. Beberapa saat kemudian, para penunggang kuda itu sudah sampai di sebuah padukuhan. Tetapi mereka tidak berhenti. Para penunggangnya tidak turun dari punggung kuda dan menyerang para penghuni padukuhan itu. Tetapi mereka melarikan kuda mereka melintasi jalan induk padukuhan. Derap kaki kuda yang berpuluh-puluh itu telah mengguncang seisi padukuhan. Mereka yang meronda di gardu-gardu, yang langsung melihat pasukan berkuda itu lewat, menjadi gemetar. Tubuh mereka bagaikan kedinginan. Ternyata orang-orang berkuda itu melarikan kuda-kuda mereka melintasi beberapa padukuhan. Termasuk padukuhan induk serta padukuhan Wijil. Gelagah Putih dan Rarawulan yang bermalam di padukuhan Wijil, terkejut ketika mereka mendengar derap kaki kuda yang berlari-larian. Ternyata padukuhan Wijil mendapat perhatian yang khusus, karena sebelumnya orang-orang Wijil telah menyerang orang-orang Babadan. Agaknya orang-orang berkuda itu ingin menunjukkan kepada orang-orang Wijil, bahwa mereka mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk menghancurkan padukuhan itu. Sekelompok orang-orang berkuda itu telah membuat gerakan-gerakan yang sengaja memancing perhatian orang-orang Wijil. Beberapa orang melarikan kuda mereka berputar-putar di halaman Banjar Padukuhan. Sebagian lagi di halaman rumah Ki Bekel, dan yang lain di halaman rumah Ki Jagabaya. Beberapa orang yang lain melarikan kuda-kuda mereka di sepanjang jalan Padukuhan. Mereka sengaja menakut-nakuti orang yang sedang meronda, sehingga para peronda itu melarikan diri dan bersembunyi. Orang-orang Babadan itu berteriak-teriak dengan kata-kata kasar. Yang lain tertawa-tawa. Gelagah Putih dan Rarawulan yang berada di Banjar, tidak menampakkan diri mereka. Agaknya lebih baik bagi mereka untuk tidak berbuat apa-apa. Jika mereka berdua melakukan perlawanan kemudian menghindar jika lawan terlalu banyak, maka akibatnya akan memukul padukuhan Wijil. Karena itu, mereka tetap saja tidak berbuat apa-apa. Namun Gelagah Putih dan Rarawulan telah menyelinap keluar untuk melihat orang-orang berkuda yang berputar-putar di halaman Banjar. Tidak lebih dari 10 orang, Kakang, desis Rarawulan. Memang yang memasuki halaman Banjar ini hanya sekitar 10 orang. Tetapi dengar derap kaki kuda itu. Rarawulan mengangguk. Ia pun mendengar derap kaki kuda yang bagaikan suara banjir bandang itu. Tentu banyak sekali. Tetapi apakah benar mereka orang-orang Babadan? Bertanya Rarawulan. Sebagian agaknya memang orang-orang Babadan tetapi sebagian tentu orang-orang dari ujung hutan itu. Rarawulan tidak bertanya lagi. Mereka hanya menyaksikan saja apa yang terjadi di halaman dari kegelapan.
Baru beberapa saat kemudian, maka orang-orang berkuda itu pun meninggalkan halaman Banjar. Sejenak kemudian, maka derap kaki kuda itu bagaikan arus banjir yang mengalir semakin lama semakin jauh. Demikian orang-orang berkuda itu pergi, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera keluar dan persembunyian mereka. Mereka pun kemudian duduk di tangga pendapa Banjar Padukuhan itu. Mereka sengaja memamerkan kekuatan mereka, "Kakang," desis Rara Wulan. "Ya." Mereka berharap bahwa padukuhan-padukuhan di seberang jembatan ini menjadi ketakutan dan tidak lagi berniat melawan kehendak mereka. Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, "Kenapa mereka tidak langsung saja menduduki padukuhan induk malam ini?" Mereka pun tentu belum bersiap sepenuhnya. Mereka baru dapat memamerkan sekelompok orang-orang berkuda. Tetapi mereka tentu belum mempersiapkan perbekalan, kelompok-kelompok yang akan menduduki padukuhan induk. Karena dengan demikian padukuhan-padukuhan yang lain pun tentu akan segera bergerak pula. Ya, tentu persiapan mereka juga belum masak. Jika hal ini dilakukan, agaknya mereka hanya ingin menyembunyikan kekalahan 4 orang di antara mereka, justru termasuk Ki Jagabaya, siang tadi. Pembicaraan mereka pun terhenti. Mereka melihat Ki Bekel dan seorang anak muda memasuki regol halaman Banjar itu. "Kalian tidak apa-apa?" bertanya Ki Bekel. "Tidak, Ki Bekel. Kami baik-baik saja," jawab Gelagah Putih sambil bangkit berdiri. Rara Wulan pun segera berdiri pula. "Aku mencemaskan kalian berdua. Aku kira kedatangan mereka ada hubungannya dengan usaha mereka menangkap kalian berdua." "Tidak, Ki Bekel. Agaknya mereka tidak tahu bahwa kami berdua berada di sini. Jika mereka tahu, mungkin mereka akan berusaha menangkap kami." "Marilah, duduklah," berkata Ki Bekel sambil naik ke pendapa Banjar itu. Namun demikian mereka duduk, maka Ki Jagabaya pun telah datang pula ke Banjar. Demikian pula para bebahu yang lain. Beberapa lama mereka pun berbincang mengenai sekelompok orang-orang berkuda yang telah memasuki padukuhan Wijil, serta telah memancing ketegangan. Mereka telah memamerkan kekuatan serta keterampilan mereka menunggang kuda. Sekelompok-sekelompok mereka telah berputar-putar di halaman Banjar, di halaman rumah Ki Bekel, Ki Jagabaya dan beberapa halaman lain yang luas. "Kita akan memberikan laporan kepada Ki Demang esok pagi," berkata Ki Bekel. "Ya," sahut Ki Jagabaya. "Nampaknya mereka tidak hanya memasuki padukuhan ini. Tetapi mereka tentu juga memasuki beberapa padukuhan yang lain. Bahkan agaknya mereka juga sampai ke padukuhan induk. Tetapi apa yang mereka lakukan itu dapat kita ambil manfaatnya," berkata Ki Bekel. "Manfaat apa?" bertanya Ki Kebayan. "Kita dapat mengatakan kepada rakyat kita, bahwa kita benar-benar harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Lawan yang akan kita hadapi adalah mereka yang telah memamerkan kekuatan mereka. Bahkan kekuatan mereka tentu lebih dari yang mereka pamerkan itu," sahut Ki Bekel. Namun Ki Bekel itu pun kemudian bertanya, "Tetapi dari manakah mereka mendapatkan kuda sebanyak itu?" Agaknya mereka pun ingin mengatakan bahwa 4 ekor kuda mereka yang berada di sini itu tidak berarti apa-apa. Agaknya kuda-kuda itu dapat dipinjamnya dari gerombolan di ujung hutan, serta mengumpulkan semua kuda yang berada di Babadan dan Palian. Apakah mungkin mereka mendapatkan sekian banyaknya? Tetapi kenyataan itu tidak dapat kita pungkiri. Mereka memang dapat mengumpulkan kuda sekian banyaknya. Ki Bekel menarik nafas panjang. Namun tiba-tiba saja ia pun bertanya kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan. "Bagaimana dengan Kisanak? Apakah Kisanak tetap akan meninggalkan Kademangan ini esok pagi?" "Ya, Ki Bekel. Besok pagi-pagi kami akan berangkat ke Tanah Perdikan. Tetapi kami berjanji bahwa kami akan segera kembali." "Angger berdua," berkata Ki Bekel kemudian. "Sebenarnya lah kami merasa cemas menghadapi kekuatan yang tersimpan di padukuhan Babadan. Mungkin kami dapat menghimpun orang yang jauh lebih banyak. Tetapi kami tidak mempunyai orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Sedangkan kami tahu bahwa di ujung hutan itu terdapat beberapa orang yang berilmu tinggi. Mungkin sekali mereka akan ikut turun ke arena pertempuran jika masanya itu datang. Pada saat benar-benar terjadi benturan antara Babadan dengan padukuhan-padukuhan lain di Kademangan ini, beberapa orang berilmu tinggi akan berada di dalam pasukan mereka." "Ki Bekel," berkata Gelagah Putih kemudian. "Aku tidak mengatakan bahwa aku memiliki ilmu yang tinggi.
Tetapi aku akan membantu sejauh dapat aku lakukan. Aku benar-benar akan segera kembali. Mudah-mudahan Angger berdua tidak terlambat. Apakah Ki Bekel menduga bahwa orang-orang Babadan itu akan bergerak esok pagi atau lusa? Agaknya memang belum, Nger. Tetapi tentu tidak terlalu lama lagi. Aku berjanji, Ki Bekel, bahwa aku akan segera kembali. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih, Nger. Tetapi apakah Ki Bekel pernah mendengar nama pemimpin gerombolan yang berada di ujung hutan itu? Yang ternyata telah mengadakan hubungan secara pribadi dengan Nyai Demang. Orang menyebutnya Raden Panengah. Raden Panengah? Ya. Ia senang disebut Raden Panengah. Ia merasa dirinya seperti Arjuna, Panengah Pandawa. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Namun ia pun bertanya. Apakah orangnya juga setampan Arjuna? Aku belum pernah melihatnya, Nger. Tetapi kata orang, ia memang seorang yang tampan. Seorang yang wajah dan tubuhnya seperti Arjuna. Meskipun orang yang mengatakan itu juga belum pernah melihat Arjuna. Gelagah Putih dan Rara Wulan tertawa. Tetapi Ki Jagabaya kemudian berkata, yang menjadi pemimpin sekelompok orang yang bersarang di ujung hutan itu sebenarnya adalah ayah Raden Panengah itu. Tetapi ia lebih banyak mengembara daripada berada di sarangnya. Apakah Ki Jagabaya pernah mendengar namanya? Ya. Aku pernah mendengar namanya. Siapa? Aku tidak tahu, apakah nama itu namanya sendiri atau sekedar sebutan. Yang pernah aku dengar, orang menyebutnya Raden Mahambara. Mahambara? Ya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya. Nama yang bagus. Jika saja orang-orang Tanah Perdikan Menoreh ada yang pernah mendengarnya. Demikianlah, maka mereka yang berada di Banjar itu tidak lagi sempat untuk beristirahat. Di kejauhan terdengar ayam jantan berkokok untuk ketiga kalinya. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian bergantian pergi ke Pakiwan. Ki Bekel yang sangat berharap agar Gelagah Putih dan Rara Wulan itu benar-benar kembali ke Kademangan Perancak, telah menawarkan untuk meminjamkan 2 ekor kuda. Kuda-kuda itu adalah kuda kami sendiri, Nger, berkata Ki Bekel. Bukan kuda orang-orang Babadan. Gelagah Putih dan Rara Wulan tertawa. Mereka sudah menyatakan tidak bersedia membawa kuda-kuda yang mereka rampas dari orang-orang Babadan. Kuda-kuda itu akan selalu mengingatkan Angger berdua untuk segera kembali ke Kademangan ini. Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak dapat menolak. Karena itu, maka Gelagah Putih pun berkata, baiklah, Ki Bekel. Kami akan meminjam 2 ekor kuda. Aku benar-benar berniat untuk segera kembali ke Kademangan Perancak, khususnya Padukuhan Wijil. Terima kasih, Nger. Terima kasih. Ketika langit menjadi merah, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera minta diri. Namun Ki Bekel minta mereka singgah di rumahnya untuk makan pagi, sebelum mereka menempuh perjalanan ke Tanah Perdikan Menoreh. Menjelang matahari terbit, maka kedua orang itu pun telah meninggalkan Padukuhan Wijil. Mereka melarikan kuda mereka menuju ke Tanah Perdikan Menoreh. Berkuda, mereka berharap bahwa sebelum matahari terbenam, mereka telah berada di Tanah Perdikan Menoreh. Kuda ini telah mengikat kita untuk segera kembali, Kakang, berkata Rara Wulan. Ya. Tetapi aku memang ingin tahu apakah yang akan terjadi dengan Kademangan Perancak. Agaknya menarik untuk diikuti. Rara Wulan mengangguk. Katanya. Ya. Aku pun ingin tahu pula. Namun agaknya Babadan mempunyai lebih banyak kemungkinan untuk menang jika terjadi benturan kekerasan. Orang-orang berkuda itu nampaknya orang-orang yang garang. Kebanyakan dari mereka tentu orang-orang di ujung hutan itu. Menghadapi orang-orang berkuda itu, Kademangan Perancak memang akan mengalami kesulitan. Meskipun jumlah orang-orang se-Kademangan Perancak lebih banyak dari orang-orang Babadan, tetapi setiap orang dari ujung hutan itu akan dapat menghadapi 4 atau 5 orang sekaligus. Apalagi jika mereka tidak lagi terkendali. Korban di pihak Kademangan Perancak tentu akan banyak sekali. Kasihan Ki Demang. Keduanya terdiam sejenak. Kuda-kuda mereka berlari kencang di jalan yang datar. Namun ketika mereka melewati jalan yang rumit, maka gerak kuda mereka pun menjadi sangat lamban. Sebenarnya lah mereka tidak menemui hambatan di sepanjang jalan. Ketika matahari sedikit melewati puncaknya, mereka pun sempat berhenti.
Selain untuk memberi kesempatan kudanya beristirahat, maka mereka berdua pun dapat beristirahat pula sambil minum dan makan. Seperti yang mereka harapkan, maka menjelang senja mereka telah memasuki tanah perdikan menoreh. Rasa-rasanya udara di tanah perdikan itu terasa sangat sejuk. Angin semilir menyentuh wajah mereka yang baru saja menempuh perjalanan yang melelahkan, meskipun mereka berada di punggung kuda. Sebagian dari jalan yang mereka lalui adalah jalan yang sulit, sehingga perjalanan mereka bergerak lamban sekali seperti seekor siput. Ketika senja turun, maka mereka telah memasuki padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Kedatangan mereka memang mengejutkan. Agung Sedayu yang sudah pulang dari barak pasukan khususnya, segera menyambut kedatangan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Sementara Sekar Mirah yang sedang berada di dapur pun berlari-lari ke pendapa. Benar anak-anak itu pulang? Ya. Sukra yang menjawab. Mereka telah pulang. Bahkan berkuda. Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun menyambut keduanya dengan wajah yang berbinar. Rara Wulan mendekap Sekar Mirah, seakan-akan tidak mau melepaskannya lagi. Marilah, berkata Agung Sedayu kemudian. Masuklah. Gelagah Putih pun kemudian menyerahkan kudanya serta kuda Rara Wulan kepada Sukra, yang juga menyambut mereka di halaman. Kuda siapa yang Kakang bawa ini? Bertanya Sukra. Kau tidak menanyakan keselamatan kami di perjalanan, tetapi yang pertama kau tanyakan adanya kuda-kuda ini, sahut Gelagah Putih. Jika Kakang sudah berada di sini, bukankah itu berarti bahwa kalian sudah selamat sampai ke tujuan? Kau tidak bertanya apakah kami tidak dikejar hantu. Sukra itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tersenyum. Gelagah Putih pun kemudian menepuk bahunya sambil bertanya. Kau sudah bisa apa sekarang, Sukra? Jawab Sukra sambil tertawa. Merangkak. Gelagah Putih mengguncang tengkuk Sukra sambil tertawa. Katanya. Kau bertambah liar sekarang. Demikianlah, sejenak kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun naik ke pendapa. Mereka langsung pergi ke ruang dalam. Setelah saling mempertanyakan keselamatan masing-masing, maka Agung Sedayu pun berkata. Kalian tentu letih. Aku dapat melihat pada wajah kalian yang menjadi kehitam-hitaman dibakar teriknya matahari. Malam tadi kalian berada di mana? Kami berada di Kademangan Perancak, Kakang. Kademangan yang bersebelahan dengan Kademangan Payaman. Oh, Agung Sedayu mengangguk-angguk. Perjalanan yang kalian tempuh hari ini cukup panjang. Agaknya kalian juga melewati jalan-jalan yang rumit, sehingga perjalanan kalian menjadi sangat lambat. Ya, Kakang. Tetapi sebenarnya kami tidak terlalu lelah. Mungkin panas matahari telah membakar kulit kami. Tetapi setelah mandi dan berbenah diri, kami akan menjadi segar kembali. Mandi, berbenah diri, lalu minum dan makan, sahut Sekar Mirah. Gelagah Putih dan Rara Wulan tertawa. Nanti setelah kalian menjadi segar kembali, kami akan mendengar cerita kalian. Namun Gelagah Putih pun kemudian bertanya. Di mana Ki Jayaraga pada saat seperti ini? Ada. Mungkin baru berada di Pakiwan. Sebenarnya lah, sesaat kemudian Ki Jayaraga pun telah muncul di ruang tengah. Wajahnya nampak terang. Sambil tersenyum Ki Jayaraga pun mencengkam kedua lengan Gelagah Putih, seperti tidak akan dilepaskannya kembali. Kau nampak semakin tegar, Gelagah Putih. Ada sesuatu yang baru pada kalian berdua. Aku melihat cahaya yang terang di mata kalian berdua. Perjalanan yang baru saja aku jalani, memberikan banyak pengalaman yang sangat berarti bagi kami, Ki Jayaraga. Ya. Semuanya itu aku dapat melihatnya di sorot mata kalian. Ada apa di sorot mata kami? Teja. Aku melihatnya. Namun kemudian sambil tertawa Ki Jayaraga itu pun berkata. Bukankah kalian akan ke Pakiwan? Namun Sekar Mirah pun berkata. Minumlah dahulu. Minuman yang sudah dingin. Kalian tentu haus. Nanti setelah mandi, akan disediakan minuman hangat. Gelagah Putih dan Rara Wulan memang haus. Demikianlah, maka bergantian mereka pergi ke Pakiwan. Sementara itu Sekar Mirah dan Sukra sibuk di dapur menyiapkan minuman hangat serta makan malam. Isi rumah mereka bertambah dengan 2 orang, yang telah beberapa lama meninggalkan tanah perdikan. Setelah mandi dan berbenah diri, maka Agung Sedayu dan Sekar Mirah telah mempersilahkan Gelagah Putih dan Rara Wulan duduk di ruang dalam bersama Ki Jayaraga.
Sementara itu Sukra pun telah menghidangkan minuman hangat sekaligus makan malam yang sudah disiapkan oleh Sekar Mirah. Sambil makan malam, tanpa diminta, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah mulai menceritakan pengalaman perjalanannya memburu tongkat baja putih yang berada di tangan Ki Sabalintang. Ada beberapa peristiwa yang sangat menarik perhatian mereka yang mendengarkan cerita Gelagah Putih dan Rara Wulan. Pengalaman mereka menemukan dua dunia yang sangat berbeda, bahkan berlawanan di bumi yang sama, sangat menyentuh perasaan mereka. Tenggang waktu yang sangat pendek itu tidak akan mungkin merubah segala-galanya, bahkan watak dari kehidupan. Kita memerlukan waktu khusus untuk berbicara tentang dua duniamu itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan. Ya, Kakang. Tetapi di antara yang mengawang itu, ada yang dapat aku sentuh dengan nyata. Apa itu? Kitab. Sebuah kitab yang oleh Ki Namaskara dipesankan agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Apalagi orang yang tidak diketahui watak dan tabiatnya. Kitab itu ada pada kalian berdua? Ya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya. Kau harus memenuhi pesan itu. Jaga agar kitab itu tidak jatuh ke tangan orang lain. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk. Sementara Ki Jayaraga pun berkata. Nah, sekarang aku dapat menghubungkan antara kitab itu dengan apa yang baru pada kalian berdua. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk lagi. Ada laku yang harus kalian jalani? Ya, Ki Jayaraga, jawab Gelagah Putih dan Rara Wulan hampir berbareng. Sudah kalian jalani dengan tuntas? Ya. Kami sudah mencoba menjalaninya dengan tuntas. Bagus. Aku yakin bahwa kalian telah menemukan kelengkapan bekal bagi masa depan kalian. Tetapi dengan demikian, kewajiban kalian pun menjadi lebih berat. Kalian adalah bagian, meskipun sekecil apapun, dari kehidupan yang isinya beraneka ragam ini. Karena itu maka kalian harus menempatkan diri di tempat yang terbaik, untuk ikut menyangga keseimbangan kehidupan ini. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu, agaknya Ki Jayaraga pun menganggap bahwa diperlukan kesempatan lain untuk berbicara secara khusus tentang pertemuan Gelagah Putih dan Rara Wulan dengan orang yang menyebut dirinya Ki Namaskara itu. Yang kemudian mereka bicarakan adalah laporan Gelagah Putih dan Rara Wulan tentang sebuah kademangan yang menilik kehidupan penghuninya sehari-hari termasuk kademangan yang aman dan tenang, tetapi ternyata bahwa di bawah permukaan terdapat gejolak yang besar. Nampaknya para pedagang gelap itu ingin memanfaatkan lingkungan yang tenang dan aman itu untuk saling berhubungan. Gejolak di bawah permukaan itu nampaknya masih luput dari penglihatan para bebahu di Seca. Sementara itu, para bebahu telah berhubungan dengan pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati, Ki Sabalintang. Gelagah Putih dan Rara Wulan telah menceritakan pula apa yang telah mereka lakukan dalam usaha mereka mendapatkan tongkat baja putih itu. Tetapi mereka telah gagal. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Ia dapat membayangkan apa saja yang lelah dilakukan oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan. Namun mereka masih belum berhasil. Satu usaha memang menghadapi dua kemungkinan itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan. Berhasil atau tidak berhasil. Yang berhasil pun masih harus dinilai, seberapa kadar keberhasilannya itu. Dalam benturan kekerasan itu telah jatuh banyak korban yang ternyata sia-sia, Kakang. Tidak. Jangan anggap korban itu sia-sia. Meskipun mereka sekelompok pedagang gelap yang sangat merugikan, tetapi rasa-rasanya aku telah dengan sengaja mengorbankan mereka untuk kepentinganku. Namun ternyata juga tidak menghasilkan apa-apa. Yang terjadi adalah satu kecelakaan, Gelagah Putih. Tetapi seseorang yang tidak pernah berusaha, ia tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Gelagah Putih mengangguk-angguk pula. Namun pembicaraan mereka pun akhirnya sampai ke Kademangan Perancak. Agaknya untuk sementara Agung Sedayu sengaja menyisihkan persoalan-persoalan yang masih perlu mendapat pembicaraan tersendiri. Kita akan melaporkan perkembangan perguruan Kedung Jati itu ke Mataram, berkata Agung Sedayu kemudian. Besok atau lusa kita akan pergi ke Mataram. Ya, Kakang. Tetapi tidak besok atau lusa. Kenapa? Gelagah Putih memang nampak ragu-ragu. Tetapi kemudian ia pun berkata, bagaimana dengan Kademangan Perancak itu? Aku berjanji untuk segera kembali. Kami berdua memang ingin menyaksikan akhir dari perselisihan yang terjadi di Kademangan Perancak.
Kau memerlukan waktu yang cukup panjang, Gelagah Putih. Tidak akan terlalu panjang, Kakang. Agaknya persoalannya sudah hampir sampai ke puncak. Orang-orang Babadan sudah memamerkan kekuatannya kepada orang-orang Kademangan Perancak yang tinggal di padukuhan yang lain. Kapan kau akan kembali ke Perancak? Kakang. Yang ada di belakang orang-orang Babadan itu adalah sekelompok perampok yang bersarang di ujung hutan yang menjorok tidak terlalu jauh dari Perancak. Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Ki Jayaraga mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Agaknya Kademangan Perancak akan mengalami kesulitan menghadapi para perampok itu. Apalagi di antara para perampok itu terdapat orang-orang yang berilmu tinggi, yang tidak akan dapat diimbangi oleh orang-orang Kademangan Perancak. Bahkan jika mereka melawan dalam kelompok-kelompok pun mereka akan mengalami kesulitan, karena para perampok itu adalah orang-orang tangkas dan berpengalaman mempergunakan senjatanya. Lalu, mereka berharap kami berdua segera kembali untuk membantu mereka. Mereka menganggap kami berdua berilmu tinggi, karena kami mampu melepaskan diri kami dan tangan 4 orang Babadan yang sebenarnya berasal dari hutan itu. Apakah kalian berdua saja akan mempunyai pengaruh yang besar pada keseimbangan kekuatan di Perancak? Setidak-tidaknya kami berdua dapat menghadapi 2 di antara mereka yang berilmu tinggi dari antara orang-orang yang berasal dari ujung hutan itu. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, mungkin kalian dapat mengikat 2 orang di antara mereka. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Kalau ada 2 orang lagi di antara para perampok itu memiliki ilmu yang tinggi, di samping orang-orang mereka yang garang dan barangkali juga liar dan buas, apakah kalian akan menjadi sangat berarti? Gelagah Putih menarik nafas panjang. Katanya, mungkin kami memang tidak akan sangat berarti. Kalian harus mempertimbangkan lebih jauh. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia berkata, apakah Kakang mempunyai wewenang untuk menangani gerombolan perampok yang berada di Perancak, dekat Payaman itu? Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Sejenak ia berdiam diri. Sementara itu mereka pun telah selesai makan malam. Dengan tidak terasa, maka mereka bersama-sama sudah menghabiskan seceting nasi yang masih hangat. Tetapi Sekar Mirah tidak segera memanggil Sukra untuk menyingkirkan mangkuk-mangkuk yang kotor. Setelah mencuci tangan mereka, maka mereka yang berada di ruang dalam itu masih saja berbincang. Gelagah Putih, berkata Agung Sedayu kemudian. Aku mengerti arah pembicaraanmu. Kau akan menolong orang-orang Kademangan Perancak itu dan membebaskan mereka dari pengaruh buruk gerombolan perampok itu. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Agung Sedayu justru tersenyum sambil berkata, tetapi pendapatmu itu dapat juga dipertimbangkan. Dapat saja kami memburu perampok yang mengganggu tanah perdikan Menoreh ini sampai kemanapun, asal tidak memasuki wilayah kadipaten yang mempunyai pemerintahan sendiri atas nama Mataram. Jadi Kakang dapat membawa sekelompok prajurit sampai ke Perancak. Agung Sedayu bahkan tertawa. Katanya, Perancak tidak terlalu jauh. Perancak dapat dicapai dalam sehari lebih sedikit. Dalam sehari, Kakang. Jika kami juga berkuda sehari dari Perancak, karena kami masih harus menemukan jalan yang harus kami lalui. Kami pun kadang-kadang melalui jalan yang sangat sulit untuk dilalui. Kuda-kuda kami harus kami tuntun dengan sangat berhati-hati. Tetapi jika sejak awal kami berjalan kaki, maka bedanya tidak akan terlalu banyak. Ada orang-orang kami yang sudah mengenal jalan ke Perancak. Jalan yang tidak usah melewati jalan-jalan yang rumit, meskipun kadang-kadang juga harus melewati jalan setapak untuk mendapatkan jarak yang sependek-pendeknya. Jika demikian, apakah Kakang dapat juga membantu orang-orang Perancak? Meskipun alasannya untuk memburu sekelompok gerombolan perampok yang telah mengganggu ketenangan hidup rakyat tanah perdikan Menoreh? Agung Sedayu masih saja tertawa. Katanya, Gelagah Putih. Apakah kau sudah tahu, persoalan apakah yang sebenarnya telah terjadi di Kademangan Perancak? Aku sudah mendengar cerita beberapa orang, Kakang. Tetapi yang aku ketahui dengan pasti, bahwa segerombolan perampok telah berdiri di belakang orang-orang Babadan. Aku justru tanpa sengaja melewati daerah yang dianggap wilayah kekuasaan para perampok itu. Aku melihat jejak kaki kuda yang hilir mudik dari ujung hutan itu ke padukuhan Babadan. Lebih daripada itu, menurut Ki Demang Perancak, ada hubungan khusus antara ibu tirinya dengan pemimpin gerombolan perampok, yang menyebut dirinya Raden Panengah itu.
Raden Panengah? Ya, Raden Panengah. Tetapi sebenarnya ayahnya lah pemimpin yang sebenarnya dari gerombolan itu. Tetapi ayahnya lebih banyak meninggalkan sarangnya. Siapa nama ayahnya? Orang menyebutnya Raden Mahambara. Mahambara? Jadi gerombolan itu gerombolan yang dipimpin oleh Mahambara, bertanya Ki Jayaraga. Ya. Orang yang disebut Raden Mahambara itu tentu sudah tua. Agaknya memang demikian, sahut Gelagah Putih. Jika Nyai Demang yang muda itu, yang sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah menjadi bekal di Babadan, berhubungan akrab dengan Raden Panengah, anak Ki Mahambara, maka dapat diperkirakan bahwa Raden Mahambara itu sudah tua. Aku mengenal orang itu, Gelagah Putih. Ki Jayaraga mengenalnya, bertanya Agung Sedayu. Ya, aku mengenalnya. Mahambara pun mengenal aku. Jika kami bertemu, maka kami tidak akan saling melupakan. Baiklah, berkata Agung Sedayu. Besok aku akan mempersiapkan sekelompok prajuritku untuk memburu gerombolan perampok yang bersembunyi di ujung hutan yang tidak terlalu jauh dari Kademangan Perancak. Tetapi gerombolan Mahambara memang sebuah gerombolan yang berbahaya. Jika sampai sekarang ia masih memimpin sebuah gerombolan, itu berarti bahwa ia mampu menyusup di sela-sela kekuasaan Jipang, Pajang, Demak dan Mataram. Jika demikian, maka sebaiknya Kakang Agung Sedayu turun tangan, berkata Gelagah Putih. Agung Sedayu, Sekar Mirah, Ki Jayaraga dan Rara Wulan pun tertawa. Akhirnya Gelagah Putih pun tertawa pula. Namun Rara Wulan pun kemudian berkata, jika Ki Jayaraga mengenal orang yang menyebut dirinya Mahambara, sebaiknya Ki Jayaraga ikut bersama kami untuk mengunjungi kenalan lamanya itu. Semuanya tertawa semakin berkepanjangan. Ki Jayaraga pun kemudian menjawab. Tentu aku tidak berkeberatan, Rara. Jika aku diizinkan, maka aku memang ingin ikut bertamasya ke Perancak, menemui orang yang menyebut dirinya Raden Mahambara. Seorang petualang yang berkeliaran di pesisir utara. Namun agaknya ia mulai merambah ke selatan. Sekarang orang-orangnya berada di Perancak, dan berhasil memecah kesatuan sebuah kademangan. Orang itu tentu akan menjadikan kademangan itu landasan geraknya ke selatan. Apakah ia tidak akan menyaingi gerak perguruan Kedung Jati yang sedang berusaha untuk bangkit? Mungkin terjadi persaingan di antara mereka. Tetapi perguruan Kedung Jati adalah perguruan yang jauh lebih besar dari gerombolan Raden Mahambara. Sasarannya pun berbeda. Agaknya Kedung Jati lebih membidik kekuasaan di daerah tertentu, misalnya bekas Kadipaten Jipang. Namun yang kemudian akan dikembangkan, sehingga akhirnya mereka merasa kokoh untuk berhadapan dengan Mataram. Sedangkan orang yang menyebut dirinya Mahambara itu adalah sebuah gerombolan perampok yang ingin mendapatkan uang dan harta benda dengan cepat. Merampok. Siapapun yang dirampok, sahut Ki Jayaraga. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun Gelagah Putih pun kemudian bertanya. Apakah untuk pergi ke Perancak, Kakang harus minta izin ke Mataram? Tidak. Agung Sedayu menggeleng. Kami sedang menjalankan tugas sehari-hari. Tugas yang memang menjadi beban tugas kami, sehingga kami tidak perlu melapor lebih dahulu ke Mataram. Jadi dengan demikian, bukankah kita dapat dengan cepat berangkat? Agung Sedayu tersenyum. Katanya. Ya. Malam ini aku akan pergi ke barak. Tetapi lebih dahulu kita harus menghadap Ki Gede, untuk memberitahukan kedatanganmu sekaligus minta diri lagi. Selain kalian berdua, aku pun harus minta diri. Bukankah aku juga, bertanya Sekar Mirah. Tamasya yang menarik, sahut Ki Jayaraga. Kita pergi bersama-sama. Demikianlah, maka mereka pun telah sepakat untuk pergi ke Perancak di keesokan harinya, dengan membawa sekelompok prajurit. Karena itu, maka mereka pun harus segera mulai mempersiapkan diri. Yang mula-mula akan mereka lakukan adalah menghadap Ki Gede untuk minta diri. Ki Gede memang terkejut ketika Agung Sedayu dan Gelagah Putih datang menghadap pada saat malam sudah menjadi semakin malam. Kapan kau datang, Nger? Bertanya Ki Gede. Senja tadi, Ki Gede. Kau dan istrimu? Ya, Ki Gede. Bukankah kalian baik-baik saja di perjalanan kalian selama ini? Ya, Ki Gede. Kami baik-baik saja sepanjang pengembaraan kami. Syukurlah. Kalian berdua dapat beristirahat sekarang. Tetapi apakah tugas yang kalian emban itu sudah berhasil?
Gelagah Putih menggeleng sambil menjawab. Belum, Ki Gede. Kami masih harus bekerja keras. Para pemimpin di Mataram menyadari, Ngger. Karena itu, mereka tidak memberikan batas waktu kepada kalian. Ya, Ki Gede. Namun Agung Sedayu pun kemudian berkata. Tetapi mereka berdua masih belum dapat beristirahat saat ini, Ki Gede. Kenapa? Agung Sedayu pun segera menceritakan dengan singkat tentang para perampok di ujung hutan dekat Kademangan Perancak. Jadi Angger Gelagah Putih akan berangkat lagi ke Perancak besok? Ya, Ki Gede. Mudah-mudahan kami tidak terlambat. Hati-hatilah, Ngger. Aku belum pernah mengenal orang yang bernama Raden Mahambara. Tetapi bahwa ia telah mempergunakan nama itu, tentu ia mempunyai keyakinan yang sangat besar tentang dirinya sendiri. Agaknya anaknya yang lebih senang disebut Raden Panengah adalah anak yang manja dan bahkan sedikit cengeng. Tetapi mungkin saja kedua-duanya memiliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga gerombolan mereka dapat bertahan untuk waktu yang panjang. Itulah sebabnya maka kami merasa perlu untuk minta bantuan Kakang Agung Sedayu. Gerombolan itu sudah berhasil memecah keutuhan Kademangan Perancak. Jika tidak ditindak sampai tuntas, maka gerombolan itu akan menjadi semakin berbahaya. Sisanya akan dapat berbuat apa saja di luar dugaan. Baiklah, Ngger. Mudah-mudahan kalian berhasil. Besok aku akan membawa sebagian dari prajurit-prajuritku. Jika ada sesuatu yang penting, Ki Gede dapat menghubungi Ki Lurah Surakerti. Aku akan menyerahkan kepemimpinan barak itu kepada Ki Lurah Surakerti. Baik. Baik, Ngger. Mudah-mudahan di Tanah Perdikan tidak terjadi apa-apa. Selama ini tanah ini terasa tenang-tenang saja. Kami berdua akan pergi bersama Sekar Mirah, Rara Wulan dan Ki Jairaga, Ki Gede. Tetapi kami tidak akan lama. Mungkin sepekan atau 2 pekan saja, berkata Agung Sedayu kemudian. Baiklah, Ngger. Semoga kalian berhasil menyatukan kembali Kademangan yang telah terbelah itu. Demikianlah, keduanya pun kemudian minta diri. Mereka akan berangkat besok pagi-pagi sekali. Malam itu juga Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah pergi ke barak prajurit Mataram dari pasukan khusus di Tanah Perdikan Menoreh, yang dipimpin oleh Agung Sedayu. Disiapkannya sekelompok prajurit terbaik untuk memburu gerombolan perampok yang dipimpin oleh Raden Mahambara serta anaknya, Raden Panengah. Lebih dari itu, mereka berharap bahwa dengan demikian mereka akan dapat mempersatukan kembali Kademangan Perancak. Besok pagi-pagi sekali kita berangkat. Kita tidak akan terlalu lama, berkata Ki Lurah Agung Sedayu kepada prajurit-prajuritnya yang dipilihnya untuk menyertainya. Kepada Ki Lurah Surakerti Agung Sedayu pun telah menyerahkan kepemimpinan di barak itu. Setiap kali hubungi Ki Gede. Bukan apa-apa, hanya sekedar untuk menyatakan kesiagaan kita untuk bergerak setiap saat. Baik, Ki Lurah, sahut Ki Lurah Surakerti. Kepada para prajurit yang akan dibawanya ke Perancak, Agung Sedayu berkata, kalian masih sempat beristirahat. Besok pada saat fajar menyingsing, kami yang akan pergi bersama kalian, sudah akan berada di sini. Demikianlah, malam itu Agung Sedayu dan Gelagah Putih sendiri hanya sempat beristirahat beberapa saat. Namun mereka berdua sempat juga tidur menjelang dini. Seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu, maka pada saat fajar menyingsing, ia sudah berada di barak bersama Gelagah Putih, Ki Jairaga, Sekar Mirah dan Rara Wulan. Pada saat langit menjadi merah kekuning-kuningan, maka sekelompok prajurit itu pun telah meninggalkan barak. Agung Sedayu berharap bahwa mereka akan memasuki Kademangan Perancak di malam hari, agar kedatangannya tidak diketahui oleh banyak orang. Berbeda dengan perjalanan Gelagah Putih dan Rara Wulan yang memerlukan waktu terlalu lama meskipun mereka berkuda, iring-iringan itu menempuh jalan yang terasa lebih cepat. Iring-iringan itu dengan penunjuk jalan yang sudah tahu benar lingkungan yang akan dituju, dapat memilih jalan yang terdekat dan tidak terlalu sulit dilalui. Meskipun demikian, mereka akan menempuh perjalanan sehari penuh. Dengan sekali beristirahat, maka sekelompok prajurit itu mendekati Kademangan Perancak pada saat matahari telah terbenam. Agung Sedayu pun kemudian menghentikan pasukannya. Ia minta Gelagah Putih dan Rara Wulan mendahului ke Padukuhan Wijil untuk mengembalikan 2 ekor kuda yang telah mereka pinjam, serta memberitahukan bahwa mereka datang tidak hanya berdua. Baik, Kakang, jawab Gelagah Putih. Demikianlah,
maka Gelagah Putih dan Rara Wulan segera melarikan kuda mereka menuju ke Padukuhan Wijil yang terletak di tengah-tengah Kademangan Perancak, tidak jauh dari Padukuhan Induk Kademangan. Kedatangan Gelagah Putih dan Rara Wulan telah mengejutkan Ki Bekel dan keluarganya. Dengan serta-merta Ki Bekel pun mempersilahkan keduanya naik ke pendapa dan kemudian duduk di peringgitan. Begitu cepat Angger datang kembali, desis Ki Bekel. Dalam 2 hari ini aku berada di perjalanan, Ki Bekel. Kemarin aku pergi ke Tanah Perdikan. Meskipun kami berkuda, tetapi kami sampai di Tanah Perdikan menoreh menjelang senja. Hari ini kami menempuh perjalanan kembali ke Kademangan Perancak. Kami sampai di Kademangan ini setelah matahari terbenam. Apakah Angger berdua telah menemui Ki Demang? Belum. Kami berdua langsung kemari untuk mengembalikan 2 ekor kuda yang kami bawa. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Yang penting bukan mengembalikan 2 ekor kuda. Yang penting bagi kami adalah keberadaan Angger berdua di Kademangan ini. Apakah ada gerakan-gerakan baru? Bertanya Gelagah Putih. Ya. Siang tadi mereka kembali memasuki wilayah di seberang susukan ini. Jumlah mereka ternyata banyak sekali. Berkuda? Sebagian. Yang lain berlari-lari. Mereka tidak masuk terlalu dalam. Tetapi mereka sempat melewati Padukuhan Wijil. Mereka berputar-putar sambil menakut-nakuti orang Wijil. Kemudian mereka meninggalkan padukuhan ini, setelah mereka memukuli 3 orang anak muda yang kebetulan akan pergi ke sawah. Ada padukuhan lain yang dimasukinya? Ada. 2 padukuhan. Tetapi mereka tidak ke Padukuhan Induk. Itu satu kebetulan bagi kami. Kenapa? Padukuhan Induk sudah mulai mempersiapkan diri. Tetapi belum mapan benar. Jika orang-orang itu melewati Padukuhan Induk, mungkin sekali anak-anak Padukuhan Induk akan memberikan perlawanan, sehingga akan terjadi pertempuran yang tidak seimbang. Sementara padukuhan-padukuhan lain masih belum siap benar untuk memberikan bantuan. Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, besok segala sesuatunya harus sudah siap. Jika kami harus bertempur, maka kami akan bertempur. Jika malam ini mereka kembali, kami sudah sepakat, jika malam ini mereka kembali, kami tidak akan menanggapinya. Tetapi besok pagi, kami semuanya sudah akan bersiap di beberapa tempat di padukuhan ini. Kami sudah mengatur isyarat di antara padukuhan-padukuhan, sehingga kami akan dapat saling membantu. Bagaimana dengan padukuhan Karanglor dan Karangwetan? Mereka masih bimbang. Tetapi sampai besok, mereka tentu masih belum siap. Di mana anak-anak muda malam ini? Apakah mereka berkumpul di Banjar atau di rumah Ki Bekel, atau di mana? Mereka berada di rumah masing-masing. Malam ini kami belum akan berbuat apa-apa. Seperti aku katakan tadi, jika mereka datang malam ini, biarlah mereka lewat. Kami tidak akan mengganggu. Tetapi jika itu terjadi besok, maka kami tidak akan membiarkan mereka menakut-nakuti kami lagi. Bukankah jumlah mereka banyak sekali? Apalagi sebagian dari mereka adalah orang-orang yang memang hidupnya bergelimang darah. Ki Bekel menarik nafas panjang. Katanya, sebenarnya lah kami memang menjadi cemas. Tetapi kami tidak dapat membiarkan diri kami menjadi sasaran olok-olok mereka. Seakan-akan kami sama sekali tidak berdaya. Jika terjadi benturan kekerasan, apakah itu tidak berarti bahwa korban akan berjatuhan? Terutama orang-orang perancak di sebelah susukan ini, karena harus melawan segerombolan perampok yang besar, ditambah lagi orang-orang dari 3 padukuhan besar yang sedang dibuai mimpi buruk itu? Apa boleh buat? Kami tidak mempunyai pilihan. Tetapi kami masih meyakini tekad kami untuk menegakkan tatanan di Kademangan ini, sehingga kami tidak akan menjadi gentar melawan apapun juga. Termasuk para perampok itu. Gelagah Putih mengangguk-angguk kecil. Sambil berpaling kepada Rara Wulan, Gelagah Putih pun berkata, apakah Ki Bekel bersedia pergi ke Kademangan malam ini? Ada apa, Nger? Ada sesuatu yang ingin kami sampaikan, Ki Bekel. Tetapi kami berharap bahwa Ki Bekel bersedia pergi menghadap Ki Demang malam ini. Ki Bekel mengerutkan dahinya. Dengan nada berat ia pun bertanya, ada apa sebenarnya, Nger? Aku membawa berita yang barangkali dapat membuat Ki Demang dan para Bekel menjadi sedikit tenang. Berita apa, Nger?
Tetapi bukankah Ki Bekel bersedia menghadap Ki Demang malam ini? Jika hal itu akan memberikan kemungkinan yang lebih baik bagi Kademangan ini, aku tentu bersedia. Ki Bekel. Aku datang bersama sekelompok prajurit Mataram. Sekelompok prajurit? Benar begitu? Ya. Sekelompok prajurit yang mendapat tugas untuk menangkap para perampok yang berada di ujung hutan. Jadi, sekelompok prajurit itu akan berada di Kademangan ini, untuk bersama-sama melawan orang-orang Babadan yang dibantu oleh para perampok itu. Kita akan membicarakannya. Karena itu, aku minta Ki Bekel bersedia menemui Ki Demang. Beberapa saat kemudian, Ki Bekel pun sudah siap. Ki Jagabaya pun sudah datang pula di rumah Ki Bekel, sehingga mereka bersama dengan Gelagah Putih dan Rara Wulan pergi ke rumah Ki Demang, berkuda. Derap kaki kuda mereka memecahkan sunyinya bulak panjang. Angin yang dingin bertiup mengusap wajah-wajah mereka yang bergerak dengan cepat menuju ke padukuhan induk. Ki Demang yang belum tidur, terkejut mendengar derap kaki kuda yang berhenti di depan regol halaman rumahnya. Dengan hati-hati Ki Demang justru keluar dari rumahnya lewat pintu butulan. Beberapa saat Ki Demang berdiri di belakang pintu Seketheng yang sedikit renggang. Dengan jantung yang berdebaran Ki Demang memperhatikan pintu regol yang didorong dari luar. 4 orang menuntun kudanya memasuki halaman rumahnya itu. Namun kemudian Ki Demang itu pun menarik nafas panjang. Dari belakang pintu Seketheng yang sedikit terbuka, Ki Demang melihat Ki Bekel dan Ki Jagabaya Wijil, serta 2 orang suami istri yang kemarin telah datang kepadanya. Cahaya lampu pendapa rumah Ki Demang itu telah menerangi wajah-wajah mereka. Ki Demang kemudian masuk kembali ke rumahnya lewat pintu butulan. Ia menunggu tamu-tamunya mengetuk pintu peringgitan. Baru Ki Demang itu membuka pintunya. Silahkan. Silahkan duduk. Keempat orang tamu itu pun kemudian duduk di peringgitan, ditemui oleh Ki Demang yang berdebar-debar. Setelah mengucapkan selamat datang, maka Ki Demang itu kemudian bertanya. Kapan Kisanak berdua datang? Atau barangkali Kisanak berdua belum jadi meninggalkan padukuhan Wijil? Sudah, Ki Demang. Kemarin kami berdua telah meninggalkan padukuhan Wijil. Bahkan kami telah dipinjami 2 ekor kuda oleh Ki Bekel, dengan janji, kuda itu akan segera kami kembalikan. Ki Bekel tersenyum sambil menyahut. Yang penting bukan kudanya, Ki Demang. Yang penting Angger berdua ini segera kembali ke Kademangan Perancak. Ki Demang tersenyum. Katanya. Ternyata Kisanak berdua juga menepati janjinya. Kalian segera berada di Kademangan ini kembali. Ya, Ki Demang, sahut Gelagah Putih. Bahkan kami tidak hanya berdua. Maksud Kisanak? Gelagah Putih kemudian menceritakan bahwa ia datang dengan sekelompok prajurit Mataram dari pasukan khusus. Mereka mengemban tugas untuk menangani perampok yang berada di ujung hutan itu. Agaknya keberadaan mereka akan dapat mengancam ketentraman hidup beberapa Kademangan, bahkan akan dapat menggapai tanah perdikan menoreh. Mungkin mereka tidak mengganggu Kademangan-Kademangan terdekat. Tetapi justru Kademangan-Kademangan yang jauhlah yang telah mereka sentuh. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya. Sekarang prajurit Mataram itu ada di mana? Mereka berhenti beberapa puluh patok menjelang Kademangan ini, Ki Demang. Mereka berhenti di sebuah pategalan. Apakah mereka akan memasuki Kademangan ini? Jika Ki Demang mengizinkan. Kemudian Ki Demang dapat bertemu sendiri dengan lurah prajurit itu. Siapakah yang memimpin prajurit Mataram itu? Prajurit Mataram dari pasukan khusus itu dipimpin langsung oleh Ki Lurah Agung Sedayu. Ki Lurah Agung Sedayu? Ki Demang terkejut. Jadi Ki Lurah Agung Sedayu itu akan datang kemari? Ya. Kenapa? Apakah Ki Demang sudah mengenal Ki Lurah Agung Sedayu? Belum, Kisanak, belum. Tetapi aku sudah mendengar namanya. Beruntunglah aku bahwa Ki Lurah Agung Sedayu bersedia datang ke Kademangan ini. Baiklah, Ki Demang. Ki Lurah Agung Sedayu datang bersama sekelompok prajuritnya dari pasukan khusus. Jika Ki Demang tidak berkeberatan menyediakan tempat bagi mereka, biarlah mereka berada di Banjar, Kisanak. Kami akan menyiapkan tempat itu. Silahkan, Ki Demang. Sementara itu, biarlah kami berdua menghubungi Ki Lurah Agung Sedayu agar membawa pasukan kecilnya itu ke padukuhan induk ini. Demikianlah,
Gelagah Putih dan Rarawulan pun meninggalkan rumah Ki Demang untuk menghubungi Agung Sedayu, yang dengan pasukannya berhenti di Pategalan. Sementara itu, Ki Demang menjadi sibuk memanggil beberapa orang bebahu serta memerintahkan beberapa orang untuk membenahi Banjar Kademangan. Menggelar tikar di Pringgitan. Membersihkan bilik-bilik gandok, di serambi samping dan belakang Banjar. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Rarawulan pun telah menemui Agung Sedayu dan pasukannya. Gelagah Putih dan Rarawulan telah melaporkan pertemuan mereka dengan Ki Bekel Wijil serta Ki Demang Prancak. Dengan demikian, maka Ki Lurah Agung Sedayu pun telah membawa pasukannya memasuki padukuhan induk Kademangan Prancak. Ki Demang dan para bebahu, serta Ki Bekel dan Ki Jagabaya Wijil, menyambut kedatangan para prajurit Mataram dari pasukan khusus itu dengan gembira dan berpengharapan, bahwa persoalan di Kademangannya itu akan dapat diselesaikan dengan tuntas. Para prajurit itu mendapat kesempatan untuk beristirahat serta berbenah diri setelah menempuh perjalanan yang panjang. Namun mereka tidak boleh menjadi lengah. Orang-orang Babadan yang didukung oleh para perampok yang tinggal di ujung hutan itu akan dapat datang setiap saat, seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Tiba-tiba saja mereka datang, berputar-putar untuk menakut-nakuti orang-orang Prancak, kemudian pergi lagi. Beberapa orang pun telah ditempatkan di gerbang-gerbang padukuhan untuk mengawasi keadaan. Sementara para prajurit itu beristirahat, maka beberapa orang perempuan yang telah diminta bantuannya, telah menjadi sibuk di dapur. Mereka menyiapkan minuman dan makan seadanya bagi para prajurit yang telah menempuh perjalanan yang panjang. Penunggu Banjar itu malam-malam telah memanjat pohon nangka, untuk mengambil 2 buah nangka muda yang terhitung besar. Untunglah penunggu Banjar itu masih mempunyai persediaan beberapa butir kelapa yang masih belum dikupas sabutnya. Malam itu Banjar Kademangan Prancak telah menjadi sibuk. Dalam pada itu, di Pringgitan, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah bertemu dan berbicara dengan Ki Demang dan para bebahu di Prancak, sedangkan Rarawulan menemani Sekar Mirah di serambi samping Banjar. Selamat datang, Ki Lurah. Aku tidak bermimpi bahwa aku akan dapat bertemu dengan Ki Lurah Agung Sedayu. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, terima kasih atas penerimaan yang akrab ini, Ki Demang. Keberadaan Ki Lurah di Kademangan ini telah membangkitkan harapan kami, bahwa persoalan yang terjadi di Kademangan ini akan dapat diselesaikan dengan tuntas, serta berdasarkan alas tatanan dan paugeran yang berlaku. Tidak karena tekanan gerombolan perampok di ujung hutan. Ki Demang, berkata Agung Sedayu kemudian. Kami datang dengan mengemban tugas untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, menghadapi gerombolan penjahat yang bersarang di ujung hutan itu. Tetapi tentu dalam kaitannya dengan dukungannya terhadap padukuhan Babadan. Memang ada kaitannya, Ki Demang. Tetapi yang akan kami tangani adalah para perampok di ujung hutan itu lebih dahulu. Ki Demang dan para bebahu itu nampak termangu-mangu. Hampir di luar sadarnya Ki Demang pun bertanya. Maksud Ki Lurah? Aku sudah mendapat laporan bahwa para perampok telah bekerja sama dengan orang-orang padukuhan Babadan untuk mengambil alih kekuasaan di Kademangan Prancak. Ternyata dukungan para penjahat itu telah menggetarkan hati orang-orang Prancak, sehingga mereka menjadi ragu-ragu untuk menegakkan tatanan dan paugeran. Agung Sedayu berhenti sejenak. Lalu katanya pula. Karena itu, maka kami datang mengatasi tingkah laku para perampok itu. Jika kami berhasil menguasai para perampok, maka rakyat Kademangan Prancak akan dapat menyelesaikan persoalannya tanpa melibatkan pihak lain, dalam hal ini para perampok di ujung hutan. Ki Demang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun tertawa sambil mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Aku mengerti, Ki Lurah. Mungkin pengertian kasarnya, Ki Lurah akan menyerang dan menghancurkan sarang perampok itu. Dengan demikian para perampok yang berada di Babadan akan ditarik untuk mempertahankan sarang mereka. Dengan demikian maka Babadan harus bekerja sendiri tanpa bantuan para perampok itu. Dengan kata lain, Kademangan Prancak akan menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Kira-kira begitu, Ki Demang. Namun bukan berarti bahwa kami tidak akan membantu rakyat Prancak menyelesaikan masalahnya. Jika perlu, kami akan menengahinya dan ikut bersaksi atas keinginan rakyat Prancak itu sendiri. Terima kasih, Ki Lurah, terima kasih. Satu penyelesaian yang baik sekali. Agaknya nama Ki Lurah yang besar itu bukan hanya sekedar nama.
Ternyata Ki Lurah benar-benar telah mengambil jalan yang sangat bijaksana. Ki Lurah tidak secara langsung mencampuri persoalan yang bergejolak di Kademangan Perancak. Tetapi Ki Lurah telah menghisap kekuatan dari ujung hutan itu, agar tidak mencampuri persoalan yang sedang terjadi di Kademangan ini. Mungkin Kisanak Gelagah Putih telah memberikan laporan tentang perselisihan yang terjadi antara aku dan adikku seayah, tetapi tidak seibu. Ya, aku sudah mendengarnya. Karena itu, aku datang untuk menghentikan kegiatan para perampok itu. Dengan demikian mereka pun tidak akan mengganggu lagi usaha untuk mencari penyelesaian terbaik bagi rakyat Perancak. Ki Demang itu pun mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba Ki Bekel Wijil itu pun bertanya. Siapakah sebenarnya Angger Gelagah Putih itu? Apakah ada hubungannya dengan Ki Lurah Agung Sedayu? Atau Angger Gelagah Putih juga seorang prajurit? Ia bukan prajurit, Ki Bekel. Agung Sedayulah yang menyahut. Gelagah Putih adalah adik sepupuku. Oh, Ki Bekel itu pun mengangguk-angguk. Dalam pada itu, maka Gelagah Putih pun kemudian berkata. Nah, Ki Demang. Besok menjelang fajar kami akan mendatangi sarang para perampok di ujung hutan. Kami belum berniat menyerang besok. Tetapi keberadaan kami di sekitar sarang para perampok itu akan dapat menghisap para perampok yang sedang berada di Babadan. Kami berharap bahwa para perampok itu akan memusatkan segenap kekuatannya di sarangnya. Nah, jika kami berhasil menghancurkan mereka, maka mereka untuk selanjutnya tidak akan lagi mempengaruhi rakyat Babadan. Pada saat yang demikian, maka Ki Demang dapat memanggil Ki Bekel di Babadan itu untuk mencari jalan terbaik, agar persoalan yang tumbuh di Kademangan Perancak ini dapat segera diselesaikan dengan tuntas. Ki Demang di Perancak itu mengangguk-angguk. Katanya, ya, aku mengerti. Demikianlah, maka malam itu para prajurit itu pun beristirahat di Banjar Kademangan Perancak. Menjelang fajar maka para prajurit itu pun telah bersiap dan menuju ke ujung hutan. Sementara itu, Ki Demang pun telah memerintahkan setiap padukuhan untuk semakin waspada menghadapi perkembangan keadaan. Bersama para prajurit Mataram itu, ikut pula beberapa orang yang bukan prajurit. Ki Jayaraga ada pula di antara mereka. Ia berniat untuk menemui orang yang menyebut dirinya Raden Mahambara. Selain Ki Jayaraga adalah Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Rara Wulan. Ketika matahari naik, maka pasukan Mataram itu sudah mendekati sarang para perampok di ujung hutan. Pasukan Mataram itu sengaja menghindari jalan lewat padukuhan Babadan. Sebelum mereka memasuki padang perdu yang ditandai oleh gerombolan di ujung hutan sebagai daerah kuasanya, Gelagah Putih sudah memberi peringatan agar Ki Lurah Agung Sedayu menjadi sangat berhati-hati. Serangan dapat saja datang dengan tiba-tiba dari balik gerumbul-gerumbul liar, dari balik pepohonan dan gumuk-gumuk kecil berbatu padas. Namun pasukan Mataram itu sendiri tidak berniat datang dengan diam-diam. Tetapi pasukan itu datang dengan segala pertanda kebesaran sebuah pasukan khusus. Demikian mereka sampai ke ujung hutan, maka Agung Sedayu pun segera memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk meneliti lingkungan yang mereka hadapi. Prajurit Mataram dalam kelompok-kelompok kecil telah menyusup ke dalam hutan, untuk menemukan lingkungan sarang perampok yang dipimpin oleh Raden Panengah, atas nama ayahnya yang menyebut dirinya Raden Mahambara. Para perampok itu pun terkejut melihat keberadaan pasukan yang kuat di sekitar sarang mereka. Bahkan pasukan itu telah menempatkan kelompok-kelompok kecil, seakan-akan mengepung sarang mereka. Apa yang telah terjadi? Bertanya seorang di antara para pengikut Raden Panengah itu kepada kawannya. Sebelum kawannya menjawab, seorang di antara mereka yang bertugas mengawasi lingkungan kekuasaan mereka telah datang dengan tergesa-gesa. Sarang kita telah terkepung. Terkepung, bertanya kawannya. Ya. Aku harus melaporkannya kepada Raden Panengah. Raden Panengah berada di Babadan sekarang. Hubungi Raden Panengah. Laporkan saja lebih dahulu kepada Raden Mahambara, yang saat ini sedang berada di bangunan induk tempat tinggal kita. Hubungi kedua-duanya. Sebenarnya lah, sejenak kemudian 2 ekor kuda telah meluncur seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Pasukan Mataram yang mengepung sarang perampok di ujung hutan itu sengaja membiarkan kedua orang berkuda itu meninggalkan sarang mereka. Keduanya tentu akan pergi ke padukuhan Babadan, untuk melaporkan keberadaan para prajurit Mataram dari pasukan khusus di sekitar sarang mereka. Dalam pada itu, beberapa orang prajurit telah menemukan pertanda-pertanda kekuasaan para perampok itu.
Mereka menemukan beberapa batang tombak yang tertancap di tanah, dengan digantungi oleh berbagai macam benda-benda yang dapat membuai jantung berdetak lebih cepat. Namun para prajurit telah diberi peringatan sebelumnya agar mereka tidak menyentuh berbagai macam benda yang mereka ketemukan di sekitar tempat itu. Mungkin saja benda-benda itu telah dengan sengaja diberi racun atau bisa. Bagi Agung Sedayu sendiri, racun dan bisa tidak menjadi masalah. Meskipun demikian Agung Sedayu itu tetap saja berhati-hati. Dalam pada itu Agung Sedayu pun telah menebarkan pasukannya di sekitar sarang yang terdapat di ujung hutan itu. Kelompok-kelompok kecil prajuritnya sebagian berada di padang perdu, namun sebagian yang lain berada di dalam hutan, di belakang sarang para perampok itu. Kehadiran prajurit Mataram itu telah menimbulkan kegelisahan di lingkungan para perampok itu. Mereka tidak menduga bahwa tiba-tiba saja sepasukan prajurit Mataram mendatangi sarang mereka. Ketika pemimpin gerombolan perampok yang terhitung mempunyai kekuatan yang besar itu mendengar laporan tentang keberadaan prajurit Mataram, ia pun terkejut pula. Apakah kau tidak salah lihat, bahwa orang-orang itu prajurit Mataram? Mereka memang prajurit-prajurit Mataram, Ki Lurah. Ada beberapa di antara kami yang mengenal seragam prajurit-prajurit Mataram. Bahkan mereka telah membawa pula umbul-umbul dan kelebet yang mereka pasang di setiap kelompok pasukan mereka. Dan orang-orang Mataram. Mereka telah menempuh perjalanan jauh sampai ke tempat ini. Iya, Ki Lurah. Panengah ada di mana? Raden Panengah berada di Babadan. Panengah pun sudah menjadi gila pula. Ditungguinya janda Demang itu siang dan malam. 2 orang kawan kami sudah pergi ke Babadan. Apakah mereka dapat menembus kepungan? Kami mengenali lingkungan ini jauh lebih baik dari para prajurit itu, Ki Lurah. Bagus. Siapkan semua kekuatan yang ada pada kita. Panggil orang-orang kita yang berada di Babadan. Kita menghadapi ancaman yang jauh lebih berbahaya dari sekedar kekuatan orang-orang perancak. Tentu orang perancak pula yang memberikan laporan ke Mataram, Ki Lurah. Prajurit-prajurit Mataram itu juga dungu. Kenapa mereka bersedia menempuh perjalanan demikian jauhnya? Dalam pada itu, Agung Sedayu telah memberikan perintah agar para prajurit tidak mengganggu lalu lintas keluar masuk sarang para perampok itu. Ia berharap bahwa para perampok yang berada di Babadan pun dapat terhisap masuk ke dalam sarang mereka. Dalam pada itu, 2 orang pengikut Raden Panengah telah memasuki padukuhan Babadan. Mereka pun segera mencari Raden Panengah, untuk memberikan laporan tentang kedatangan sepasukan prajurit Mataram yang telah mengepung sarang mereka di ujung hutan. Apakah kau sedang berceloteh? Tidak, Raden. Pengawas kami benar-benar telah melihat pasukan Mataram itu. Mereka tidak bermimpi. Gila orang-orang Mataram, geram Raden Panengah. Mereka tidak menyadari apa yang telah mereka lakukan. Agaknya mereka telah memasuki sarang serigala yang sedang lapar. Raden Panengah pun segera memerintahkan orang-orangnya yang berada di Babadan untuk berkumpul. Sebenarnya mereka sudah mempersiapkan diri malam nanti untuk menyeberangi susukan lagi. Mereka berniat menakut-nakuti orang-orang perancak di seberang susukan, sehingga mereka akan tunduk dengan sendirinya terhadap keinginan Ki Bekel di Babadan yang telah dikendalikan oleh Raden Panengah. Tetapi kedatangan prajurit Mataram itu telah mengganggu rencananya. Prajurit Mataram itu tidak tahu siapakah yang mereka hadapi. Mereka mengira bahwa kita adalah kumpulan pencuri jemuran, atau sekelompok pencuri ayam di pinggir padukuhan. Kita akan menghancurkan mereka, Raden. Ajak Kirimuk dan Nyirimuk ke sarang. Untuk sementara Babadan dapat kita tinggalkan. Persoalan Babadan tidak harus diselesaikan segera. Tetapi orang-orang Mataram ini perlu dihadapi. Ya, Raden. Mereka tidak tahu bahwa ayah hari ini juga berada di sarang kita. 10 orang senapati Mataram akan ditelan oleh ayah. Sedangkan jika ada 10 yang lain, akan aku remukan tulang-tulangnya dengan Aji Sapta Gundala. Raden, berkata seorang pengikutnya. Menurut pendengaranku, prajurit Mataram memiliki banyak senapati yang berilmu tinggi, sehingga sulit untuk dipatahkan. Itu cerita Ngayawara. Mungkin ada 1-2 orang senapati pinunjul. Tetapi jumlah mereka juga tidak banyak. Tentu bukan mereka pula yang dikirim kemari untuk menghadapi gerombolan yang tentu disebutnya Brandal, Kecu, Begal dan sebangsanya. Tetapi aku tidak berkeberatan disebut gerombolan Brandal, jika gerombolan Brandal itu dapat menakut-nakuti sepasukan prajurit Mataram.
Pengikut Raden Panengah itu mengangguk-angguk. Nah, cepat kumpulkan orang-orang kita. Kita akan segera pergi ke sarang kita. Mereka sudah siap, Raden. Sejenak kemudian, maka sekelompok pengikut Raden Panengah pun telah siap meninggalkan Babadan. Kirimuk dan Nyirimuk yang digelari sepasang raksasa dan raksesi itu pun telah siap pula. Mereka adalah orang-orang yang sangat ditakuti. Suami istri itu dapat berbuat sesuatu yang tidak pernah diduga akan dapat terjadi sebelumnya. Selain itu, keduanya memiliki kekuatan yang sangat besar, serta ilmu yang tinggi. Jangan cemas, Raden, berkata Kirimuk. Kami berdua akan menghancurkan mereka. Sudah lama aku tidak mendapat lawan yang pantas, Raden, berkata Nyirimuk kemudian. Mudah-mudahan ada orang yang mampu diajak bercanda di lingkungan para prajurit itu. Dalam pada itu, Ki Bekel Babadan menjadi cemas. Dengan gelisah ia pun berkata, "Lalu, kalian akan meninggalkan kami?" "Tidak," sahut Raden Panengah. "Besok kami sudah selesai dengan orang-orang Mataram yang sombong itu. Besok pagi sebelum matahari mencapai puncak langit, kami tentu sudah dapat menghancurkan mereka. Asal ibumu tidak pergi meninggalkan Babadan, aku masih akan kembali." Ki Bekel tidak menyahut. Namun Raden Panengahlah yang tertawa sambil menepuk bahu Ki Bekel. "Jangan gelisah. Demikianlah, maka sebuah iring-iringan telah meninggalkan padukuhan Babadan. Sekelompok berandal yang ada di padukuhan yang lain yang berpihak kepada Babadan pun telah dipanggil pula. Pengawas pasukan Mataram yang mengepung sarang gerombolan perampok itu pun telah melihat iring-iringan yang menuju ke ujung hutan. Ketika pengawas itu melaporkannya kepada Ki Lurah, maka Ki Lurah pun berkata, "Biarlah mereka lewat. Biarlah mereka berkumpul di sarangnya. Dengan demikian kita akan menjadi lebih mudah menyelesaikannya. Jumlah mereka cukup banyak, Ki Lurah." "Bukankah jumlah kita juga cukup banyak?" Pengawas itu mengangguk-angguk. "Awasi terus mereka," berkata Ki Lurah Agung Sedayu. "Jika ada yang menarik perhatian, laporkan kepadaku." "Iya, Ki Lurah." Sementara itu, iring-iringan para pengikut Raden Panengah telah memasuki lingkungan sarang mereka. Sementara itu pasukan Mataram mengamatinya dari kejauhan. Tetapi mereka tidak bersembunyi. Mereka justru memperlihatkan keberadaan mereka di sekitar sarang gerombolan perampok itu. Ketika Raden Panengah mendekati sarangnya di ujung hutan, dilihatnya berbagai macam pertanda prajurit Mataram. Bahkan prajurit Mataram itu sengaja menancapkan tunggul mereka di dekat lembing yang ditancapkan oleh gerombolan itu. Tunggul yang ditancapkan di dekat lembing-lembing yang digantungi oleh berbagai macam benda yang khusus itu telah menyinggung perasaan Raden Panengah. Apalagi pada tunggul-tunggul itu telah dikibarkan kelebet-kelebet kecil pertanda kelompok-kelompok prajurit dalam pasukan khusus itu. Sikap prajurit Mataram itu dinilai sangat sombong oleh para pemimpin perampok yang tinggal di ujung hutan. Tunggul, kelebet dan pertanda-pertanda lain itu tidak hanya terdapat di padang perdu, tetapi juga di dalam hutan, di sekitar sarang gerombolan perampok yang sedang merintis hubungan dengan padukuhan Babadan. Mereka berharap bahwa pada suatu saat sarang mereka akan melebar sampai Kademangan Prancak di sebelah menyebelah Susukan. Dalam pada itu, orang-orang dari Kademangan-Kademangan di sekitar Kademangan Prancak yang mendengar kedatangan prajurit Mataram itu pun ikut berpengharapan. Sebenarnya lah mereka ingin sarang gerombolan di ujung hutan itu disingkirkan. Keberadaan para perampok di padukuhan Babadan itu pun sebenarnya telah menggelisahkan beberapa kademangan di sekitarnya. Mereka memperhitungkan bahwa pengaruh mereka tidak akan hanya terbatas di padukuhan Babadan saja, tetapi akan dapat sampai kemana-mana. Bersambung ke bab 531. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.